Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti pada pelajaran IPS kelas 9 semester 2. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pemerintahan Soekarno pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Nah, dua masa pemerintahan itu yang disebut Orde Lama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berakhirnya masa Orde Lama atau pemerintahan Soekarno, yang terakhir adalah demokrasi terpimpin, dan lahirnya Orde Baru. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama yaitu menganalisis penyebab runtuhnya demokrasi terpimpin atau Orde Lama kepemimpinan Soekarno. Yang kedua, menganalisis tindakan pengemban Super Semar untuk mengatasi keadaan. Oke, sebelum masuk ke berakhirnya Orde Lama atau kepemimpinan Soekarno, kita membahas dulu apa sih pengertian Orde Baru dan penyebab terjadinya Orde Baru. Ya, Orde Baru adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru dikarenakan yang pertama adanya pemberontakan G30S PKI, sudah saya bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua, lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa yang menuntut Tritura. Yang ketiga, lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau sering disebut Super Semar. Oke, mari kita bahas satu persatu tanggal per tanggal peristiwa runtuhnya Orde Lama pimpinan Soekarno dan lahirnya Orde Baru. Nah, penyebab lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa ini yang pertama adanya krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Ya, kita ketahui pada masa demokrasi terpimpin, inflasi terjadi 650%, kemudian terjadi pemotongan uang sehingga rakyat sangat menderita. Kemudian yang kedua, Presiden tidak mengambil tindakan politik apapun terhadap peristiwa G30S PKI ini yang membuat geram rakyat karena PKI dianggap sangat keji dan kejam, ya, tidak berperi kemanusiaan tindakannya terhadap para jenderal. Di samping itu juga sebelumnya sudah melakukan teror-teror dan sebagainya. Rakyat yang setia terhadap Pancasila bertindak membentuk Komando Aksi Pengganyangan G30S PKI. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1966, kami, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, turun ke jalan demo menyampaikan Tritura. Isinya apa? Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, retul atau turunkan Kabinet Dwikora atau artinya bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Nah, ini adalah gambar pada waktu terjadi demonstrasi Tritura oleh para mahasiswa. Tindakan Presiden bagaimana untuk menanggapi tuntutan para mahasiswa yang disebut Tritura? Tanggal 15 Januari 1966, Presiden memanggil para mahasiswa untuk mengikuti sidang paripurna Kabinet Dwikora. Akan tetapi, Presiden tidak mengambil tindakan yang bisa menenangkan situasi atau memenuhi tuntutan para mahasiswa, malah menuduh mahasiswa tindakannya didalangi oleh Nekolim, khususnya CIA Amerika. Lalu kemudian para mahasiswa marah keluar dari sidang. Presiden lalu memberi komando kepada seluruh rakyat untuk membentuk Barisan Soekarno dengan tujuan mempertahankan kedudukan presiden. Akan tetapi tidak berhasil. Barisan Soekarno ini barisan untuk menandingi Kesatuan Aksi Mahasiswa. Siapa yang masuk ke dalam Barisan Soekarno? Otomatis orang-orang simpatisan Partai Komunis Indonesia. Tanggal 21 Februari 1966, untuk meredam situasi, Presiden lalu melakukan reshuffle kabinet. Ini kan salah satu yang dituntut mahasiswa, ya. Reshuffle kabinet dengan nama Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Jumlah menterinya membengkak menjadi 102 menteri. Akan tetapi, tokoh-tokoh yang gigih menentang PKI malah diturunkan jadi menteri. Contohnya adalah Aha Nasution
Nasution, Abdul Haris Nasution, dan malah diganti oleh tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia, misalnya Insinyur Surahman, Dr. Subandrio, O.E. Cutat SH, dan lain-lain. Akhirnya mahasiswa memberi nama kabinet tersebut adalah Kabinet Gestapo atau Kabinet Gerakan 30 September. Ada yang menyebut Kabinet Gerakan 100 Menteri atau Gerakan 100 Menteri atau Kabinet 100 Menteri. Nah, seperti itu. Pada tanggal 24 Februari 1966, kabinet dilantik, rakyat kemudian turun ke jalan, terjadilah demonstrasi mahasiswa, dan gugurlah Arif Rahman Hakim, seorang mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, tanggal 25 Februari 1966, kemudian Presiden secara resmi membubarkan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Akan tetapi muncul kesatuan aksi yang lain, yaitu Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KPPI dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI yang melanjutkan aksi KAMI. Para mahasiswa juga membentuk resimen ketentaraan dengan nama Arif Rahman Hakim. Lalu para mahasiswa tersebut menyerbu Departemen Luar Negeri yang dianggap sarangnya PKI karena dipimpin oleh Dr. Subandrio dan membakar kantor berita RRC Xinhua. Nah, untuk mengatasi keadaan yang semakin genting karena mahasiswa melakukan demo dan pembakaran di mana-mana, tanggal 10 Maret 1966, Presiden memanggil wakil-wakil partai, Front Pancasila, serta organisasi Muhammadiyah dan meminta agar mereka mengutuk demonstrasi Tiritura. Akan tetapi, Front Mahasiswa dan Muhammadiyah malah mengingatkan bahwa yang harus dilakukan Presiden adalah membubarkan PKI. Ya, pertemuan tersebut gagal. Tanggal 11 Maret 1966, kemudian Kabinet Dwikora yang disempurnakan mengadakan sidang paripurna untuk mencari jalan keluar dari krisis yang memuncak. Sidang diboikot oleh para mahasiswa dengan mengempeskan ban-ban mobil para menteri yang menuju istana. Di luar istana ada pasukan tanpa tanda pengenal. Ini sebetulnya ABRI yang sudah dijauhkan oleh PKI dari presiden tetapi ingin tetap mengamankan presiden, maka dia memakai pakaian tanpa tanda pengenal. Tetapi melihat ada pasukan tanpa tanda pengenal, presiden dan para anggota PKI yang menjadi menteri ketakutan. Maka kemudian presiden meninggalkan sidang, memakai helikopter menuju Istana Bogor untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, ABRI mengirimkan 3 orang perwira TNI Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud untuk menghadap Presiden dengan tujuan Presiden agar merasa tidak terpencil dan yakin bahwa ABRI siap mengatasi keadaan asalkan diberi kepercayaan. Akhirnya, Presiden, nah ini adalah 3 tokoh perwira yang menghadap. Akhirnya Presiden membuat konsep surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Lejen Soeharto oleh Brigjen Subur yang membuat dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Surat tersebut terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret. Hal itulah menjadi titik awal tonggak zamannya Orde Baru. Apa isinya? Menugaskan kepada Lejen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, kestabilan roda pemerintahan, dan kewibawaan Presiden. Nah, kemudian akhirnya Lejen Soeharto melakukan tindakan-tindakan. Yang pertama, tanggal 12 Maret 1966, membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Yang kedua, tanggal 18 Maret 1966, membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI dengan mengamankan 15 orang menteri yang terlibat PKI. Yang ketiga, membersihkan lembaga-lembaga negara dari unsur PKI, khususnya MPRS dan DPR GR. Kemudian lanjutnya melakukan penataan lembaga MPRS lalu mengadakan sidang. Hasilnya 1. TAP MPRS nomor 9
tentang pengukuhan supersemar. Kemudian yang kedua, TAP MPRS nomor 12 tentang kebijaksanaan politik luar negeri, yaitu kembali ke politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, TAP MPRS nomor 13 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Lalu dibentuklah Kabinet Ampera tanggal 25 Juli 66. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, tetapi yang menjalankan kabinet adalah Letjen Soeharto. Rakyat jadi bingung, kok ada dua tokoh pemerintahan yang menjalankan negara, sehingga terjadilah dualisme kepemimpinan dan kabinet tidak berjalan lancar. Ya, untuk mengatasi dualisme kepemimpinan tersebut, MPRS akhirnya mengadakan sidang. Yang pertama, sidang istimewa MPRS tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 dan menghasilkan TAP MPRS nomor 33 MPRS 67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno diminta pidato pertanggungjawabannya, namanya judulnya Nawaksara, tetapi isinya tidak menyinggung sama sekali keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S PKI. Sampai ditolak 2 kali untuk diperbaiki, tetapi tetap tidak pernah menyinggung peristiwa G30S PKI. Itulah akhirnya menjatuhkan Presiden Soekarno dari kekuasaannya. Sidang umum kelima MPRS tanggal 21 sampai 30 Maret 68 menghasilkan TAP MPRS nomor 44 MPRS 68 tentang pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI sampai terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Nah, apa sih arti pentingnya Supersemar? Yang pertama, menjaga dan menjamin keselamatan serta keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2, sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan stabilitas kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. 3, tonggak awal lahirnya pemerintahan Orde Baru. Oke, sekian saja materi kali ini. Besok kita bahas lagi tentang kehidupan politik, ekonomi, dan sosial pada masa Orde Baru. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.